Jadi ketika keadaan di Mekah itu tidak kondusif, kan tidak ada yang berani untuk membaca Al-Quran secara lantang. Dan Abdullah bin Mas'ud lah orang yang pertama membaca Al-Quran secara lantang dan berani. Nah, beliau adalah termasuk orang yang keenam masuk Islam pertama. Jadi beliau masuk kategori as-sabiqunal awwalu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kan nanti ada kategori muhajirin, Ya. kategori ansor. Kemudian kalau dari muhajirin itu masuk Islamnya yang keberapa? Muhajirin itu adalah sahabat yang dari Mekah. Muhajirin adalah sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Abdullah ibn Mas'ud bukan hanya termasuk dari muhajirin saja. Karena beliau hijrahnya itu 2 kali. 1 kali hijrah ke Ethiopia. Karena ada hijrah ke Ethiopia. Nabi tidak ikut hijrah ke Ethiopia. Tapi ada sebagian sahabat yang Nabi tugaskan atau Nabi perintahkan, Nabi instruksikan untuk hijrah ke Ethiopia. Ethiopia. Karena di Ethiopia ada raja namanya Najasyi. Najasyi atau Raja Negos. Itu raja yang beragama Nasrani dan bijaksana. Sehingga sebagian sahabat Nabi itu yang ke sana diantaranya Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, Abdullah bin Mas'ud hijrah ke Ethiopia. Hijrah juga ke Madinah. Madinah. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk dari sahabat-sahabat yang Nabi Muhammad tunjuk untuk siapa yang ingin mendalami Al-Quran, mau belajar Al-Quran, itu maka ambillah Al-Quran dari salah satunya adalah Bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Nanti ada Ubay bin Ka'ab, ada yang lainnya radhiyallahu anhum wa ardahum. Boleh dibaca Mbak Vita Baik, sejarahnya. sejarahnya. Oke. Baik, saya bacakan tentang Abdullah bin Mas'ud yang pertama kali mengundangkan Al-Quran dengan suara merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Rasulullah masuk ke rumah Arqam, Abdullah bin Mas'ud telah beriman kepadanya dan merupakan orang keenam yang masuk Jadi Islam. rumah Arqam bin Abi Arqam ini adalah tempat Nabi Muhammad memberikan pelajaran Islam, bertemu dengan orang-orang yang sudah masuk Islam di Mekah. Namanya rumahnya Al-Arqam bin Darul Arqam. Rumahnya Arqam. Siapa sih Arqam itu? Nama seorang tokoh di sana namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, kalau kita di Museum Sejarah Nabi yang sekarang sudah ada, bukan hanya di Madinah, Mbak Vita. Museum Ya, Sejarah Nabi itu sudah ada di Zamzam Tower. ya Ustaz, saya belum sana tuh. Di berapa saya lupa, P3 atau P4 lah gitu. Di Zamzam Tower, dan kalau nggak salah itu lebih besar dari yang di Madinah. Oh, Insya Allah. Dan di Indonesia, Ada juga itu Ustaz, 3D kamarnya Rasulullah seperti di Madinah. iya itu lebih besar. Ada juga di sana. Ha-ha. Jadi sekarang tuh di P itu yang mudah-mudahan setelah di percobaan di Madinah, percobaan di Zamzam Tower, nanti di Indonesia sudah matang. Karena di Maroko mereka juga sudah punya. Tapi mereka mengharap semua tiga museum sejarah Nabi itu bisa menjadi memperkaya untuk persiapan di Indonesia. Jadi setelah pelantikan presiden mungkin di awal tahun, paling lambat mudah-mudahan sudah bisa ada realisasi di Indonesia. Jadi untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan eh, untuk bisa terbangunnya di Indonesia. Jadi Nabi Muhammad SAW kumpul dengan para sahabatnya di Mekah di awal-awal Islam itu di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Abdullah bin Mas'ud sudah masuk Islam sebelum ada tempat pertemuan namanya Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, Darul Arqam. Dengan demikian, ia termasuk golongan yang mula pertama masuk Islam. Pertemuannya yang mula-mula dengan Rasulullah itu diceritakannya sebagai berikut. Nah ini ceritanya. Itu pertama masuk Islam itu gara-gara apa gitu kan. Ya. Jadi daya tarik, karena memang Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berikan jalan-jalan untuk seorang mendapatkan hidayah. Hidayah. Ada orang itu bandel banget, bandel banget. Ibunya meninggal, Ya, langsung sadar. hidayahnya Allah dari situ. Hidayah Allah datang dari
Ada orang, masya Allah, bandelnya luar biasa, kecelakaan mobil, selamat deh, tobat. Ada dari mimpi, ada. Jadi hidayah dan petunjuk itu melebihi nafas. Jadi al-hidayah minallah ada di anfasil khalq. Petunjuk dari Allah itu bisa datang dengan cara-cara yang beragam dan banyak caranya. Dan lebih banyak dari jumlah nafas yang dihembuskan oleh setiap makhluk Allah. Jadi kita nggak tahu. Ada gara-gara dengar pengajian, ada orang dengar khutbah Jumat dapat hidayah. Ada orang, apa lagi? Ada orang dengar pengajian dapat hidayah. Ada Ada caranya ekstrim, Ustaz ya. apa? Ada yang caranya lembut, ada caranya ekstrim. Itu yang saya maksud. Ada lembut, ada ekstrim, ada yang Dapat macam-macam. hidayah, Jadi alhamdulillah Ustaz, dapat hidayah tapi kan. hidayah. Jadi banyak sekali cara. Nah, ini kita mau lihat nih. Hmm. Apa sih yang membuat Abdullah bin Mas'ud itu mendapatkan hidayah dan tertarik dengan Rasulullah SAW? Ya. Oke, ceritanya sebagai berikut. Ketika itu saya masih remaja, mengembalakan kambing kepunyaan Uqbah bin Mu'aid. Tiba-tiba datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan bertanya, Nah, kalau bersama Abu Bakar berarti Abu Bakar udah lebih awal nggak? Sayyidina Abu Bakar lebih awal nggak? Jadi Sayyidina Abu Bakar itu bersama Nabi Muhammad sampai kapan juga? Jadi Sayyidina Abu Bakar itu bersama Nabi dari sebelum oh, adanya Islam, iya, awal Islam sampai wafat. wafatnya. Iya. Makanya, Ustaz, tapi kok riwayat hadis dari Sayyidina Abu Bakar nggak banyak? Banyak kan dari sahabat Abu Hurairah. Ya, nanti dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu memiliki kesibukan setelah wafatnya Rasulullah. Memiliki kesibukan sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin kalau bahasa kita kan akan disibukkan dengan tugas-tugas Iya, negara. pemimpin. Iya. Beda dengan yang fokus meriwayatkan hadis seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lanjut. Tiba-tiba datang Nabi bersama Abu Bakar dan bertanya, Hai nak, apakah kamu punya susu untuk minuman kami? Aku orang kepercayaan, ujarku, dan tak dapat memberi Anda berdua minuman. Maka sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu punya kambing betina mandul yang belum dikawini oleh yang jantan? Ada, ujarku. Lalu saya bawa ia kepada mereka. Kambing Jadi begini. Jadi ini ceritanya kira-kira begini. Jadi Abdullah bin Mas'ud masih sangat belia. Kerjaannya apa? Mengembala ala kambing. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar sedang berjalan bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud yang masih belia. Ditanya, bisa nggak kamu ngasih kami susu 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 kambing. kambing? Waduh, nggak bisa. Ini kan punya punya majikan saya lah kira-kira begitu kan. Saya kan dapat amanat. Saya nggak bisa memberi kamu. Ya udah kata Nabi kalau begitu. Ada nggak kambing yang belum gitu loh, yang belum apa Belum dikawini oleh jantan. oleh jantan, yang belum disentuh oleh jantannya, Ya, berarti kan nggak punya susu. ya betul. Nah, ada nggak kamu punya nggak kambing yang itu? Ada. Lanjut deh. Terus mau diapain? Kambing itu diikat kakinya oleh Nabi, lalu disapu susunya sambil memohon kepada Allah. Tiba-tiba susu itu berair banyak. Kemudian Abu Bakar mengambilkan sebuah batu cembung yang digunakan Nabi untuk menampung perahan susu. Lalu Abu Bakar pun minumlah, dan saya pun tidak ketinggalan. Setelah itu Nabi menitahkan kepada susu, kempislah, maka susu itu menjadi kempis. Setelah peristiwa itu saya datang menjumpai Nabi. Kataku, ajarkanlah kepadaku kata-kata tersebut. Jadi engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar. Jadi Nabi minta kambing yang belum dikawin oleh Ya, jantannya. Berarti kan nggak ada susunya. Berarti nggak ada masalah kan? ya, Nabi Muhammad baca doa, diperaslah ya. keluar susunya. Minum.
Aku juga ikut minum, kata Abdullah bin Mas'ud. Tercengang kan? Kok kok Bisa. bisa gitu? Gimana nih? Setelah itu saya datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ajarkan aku. Gimana caranya kamu bisa seperti ini? Berikan aku, ajarkan aku untuk mendapatkan ini." Rasul mengatakan, kamu adalah anak yang akan banyak berilmu. Di situ beliau tersentuh, dan nanti kita akan lihat bagaimana beliau, Abdullah bin Mas'ud, tersentuh dengan peristiwa tersebut. Lanjut, Pak. Alangkah heran dan takjubnya Ibnu Mas'ud ketika menyaksikan seorang hamba Allah yang soleh dan utusannya yang dipercaya memohon kepada Tuhannya sambil menyapu susu hewan yang belum pernah berair selama ini, tiba-tiba mengeluarkan kurnia dan rezeki dari Allah berupa air susu murni yang enak buat diminum. Pada saat itu belum bisa disadarinya bahwa peristiwa yang disaksikannya itu hanyalah sebuah mukjizat paling enteng dan tidak begitu berarti. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud melihat kan Nabi Muhammad punya kelebihan. Setiap yang luar biasa, hal yang luar biasa itu ada yang namanya karomah, ada yang namanya mukjizat. Karomah dari orang yang baik. Waliullah, kekasih Allah, kalau mendapatkan hal yang luar biasa. Misalnya, banyak kita mendapatkan cerita ulama-ulama kita di saat ulama-ulama kita di saat penjajahan Belanda itu, ada yang di dalam penjara nggak dapat makan karena di penjara, tapi mereka mendapatkan makanan. Tiba-tiba di makanan yang turun kepada mereka. Mereka selalu kenyang. Ada yang mendapat, itu tentara Belanda bingung gitu. Ada kisah-kisah dari para pejuang kemerdekaan, yang para ulama tersebut di dalam penjara. Itu tiba-tiba mereka bisa makan nasi. Padahal nggak dikasih nasi sama sekali. Dengan lauknya dan masih hangat lagi. Ini namanya apa kalau untuk para wali Allah? Itu namanya karomah. Aroma. Nah, kalau untuk orang yang wali Allah itu kan artinya levelnya tinggi ya, keimanannya Ya kepada Allah. Allah, kedekatannya kepada Allah. Kalau yang bukan wali Allah, yang levelnya kayak kita lah, ada dosanya, tapi kita berusaha baik gitu. Nah, kalau ada hal yang luar biasa tuh bukan karomah namanya. I'anah, pertolongan dari Allah. Aroma ya, nah. Kemudian kalau dari Nabi, hal yang luar biasa itu muncul kepada seorang Nabi, itu namanya mukjizat. Ya. Ada i'anah, ada karomah. Ada mujizat. Nah, kita kalau dapat sesuatu yang istimewa tuh jangan ngaku-ngaku, "Wah, ini keramat saya nih." Oh, bukan. Gitu. Dan Kadang-kadang nanti doanya semoga Allah turunkan mujizat, nah itu juga nggak boleh Ustaz ya, karena mujizat yang pada para ya nabi. mungkin mungkin maksud yang dimaksud dengan mukjizat itu mungkin artinya hal yang luar biasa. Jadi kadang-kadang menggunakan kata diksi mukjizat itu mungkin yang dimaksud, ya Allah berikan hal yang luar biasa. Misalnya kan begini, eh, aduh, misalnya contoh misalnya Gaza gitu. Kan kalau hitung-hitungan itu kan apa yang bisa didapat dari Gaza? Sudah dikepung, sudah kan gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Itu minta, ya Allah turunkan kemukjizatanmu, gitu maksudnya. Turunkan kemukjizatan untuk selamat dari kepungan ini, gitu loh. Jadi kalimat atau kata mukjizat yang digunakan itu untuk meminta sesuatu yang namanya luar biasa. Nah, Abdullah bin Mas'ud melihat dari Rasulullah sesuatu yang luar biasa. Dan nanti dia akan tahu, atau beliau akan tahu. Itu kalau disebut mukjizat, mukjizat yang paling Kecil, Bang Enteng. kecil. Hmm. Makanya para ulama itu selalu mengatakan, kalau ada wali Allah memiliki keramat, atau seorang mendapatkan i'anah, jangan pernah bangga. Karena keramat yang artinya karomah itu kehormatan. I'anah yang artinya pertolongan adalah ketika seorang bisa istiqomah. Al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu
lebih istimewa dari 1000 kekeramat. Jadi kalau Anda bisa sholat tahajud dengan istiqomah, Anda bisa baca Al-Quran setiap hari secara istiqomah, Anda bisa sholat duha setiap hari istiqomah, Anda bisa sholat witir setiap malam istiqomah, Anda bisa puasa Senin dan Kamis secara istiqomah, itu lebih baik daripada hal luar biasa, bisa jalan di atas air misalnya, bisa bisa menyembuhkan orang sakit. Bentar. Iya, Ada tamu nih Ustaz. jadi hal yang luar biasa itu eh, kalau untuk para wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah itu mereka menyembunyikan. Karena mereka nggak mau itu menjadi apa, disalah tafsirkan, lalu dibangga-banggakan, dilupakan yang lebih baik dari itu semuanya adalah ketika seorang bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebentar nih Fatih. Fatin ya, mana saja panggil? Coba biar on cam coba sebentar Fatin. Ini anak Ustaz Ali yang paling kecil, perempuan. Anak perempuan Ustaz Ali satu-satunya. Coba lihat. Fatin, Masya Allah. Nggak sekolah. Ustadz kemute, Ustadz. Fatin nggak sekolah. Fatin nggak sekolah. Sekolah di sini tuh. Hari ini nggak sekolah. Oh, Fatin nggak sekolah. Hai Fatin. Tuh. Kita sama babanya ya Ustadz ya. Itu kamu tanya tuh. Iya, kan baba ya, baru diajar ya. Itu belajar. Hah? Lanjutin. Lucu. Nggak sekolah tiap hari Ustadz ya, belum tiap hari ya. Lanjutin. Oke, Ustadz. Ya. Kamu dibahas juga. Boleh. Boleh. Baru sekali ini nih, Fatin mau ini nih, muncul on cam. Itu tanya itu. Coba lanjutin ya sebentar ya. Ya. Oh, nggak apa-apa. Masa nggak boleh gimana sih? Sebentar, Ya, sebentar. ya, Saya Ustadz. turunin dulu. Mohon dimaafkan, ini belum berani Ustadz Ali nih. Umur-umur kajian di rumah. Ada Fatin. Insya Allah. Anak bapaknya, anak baba. Sebentar, kita lanjutkan kembali. Oh, ini banyak nih almarhumah yang hadir ya. Insya Allah almarhumah kita hari Jumat, kita kajian offline. Karena kebetulan Ustadz Ali kami jadi khotib Jumatnya deket di Masjid Pondok Indah. Di rumah sakit, di Masjid Pondok Indah. Jadi insya Allah Jumat besok kita offline. Kita menunggu Ustadz Ali sebentar. Tuh kalau teman-teman yang baru bergabung, Ustadz Ali itu, saya mendampingi beliau sebagai untuk umroh haji dan tur ke Aqsa, itu beliau selalu beli buku, kitab. Kemanapun beliau pergi. Nah, ini kelihatan ini sebagian dari koleksi kitab beliau nih. Ini beliau di perpustakaannya katanya. Lokasinya di rumahnya di perpustakaan beliau. Jadi setiap pergi itu selalu membeli kitab berjilid-jilid seperti ini. Beliau kalau membaca luar biasa sih. Cuman kita nggak bisa baca ya, karena bahasa Arab semua. Mana nih sekali. Sebentar.
Sama nih kayaknya ngebuyutnya. Maafin ya teman-teman. Ini belum pernah kejadian nih, seumur-umur pengajian. Sejak online, sejak pandemi, diganggu. Terganggu, nggak terganggu, lagi manja anaknya berarti. Oke, oh iya belum sekarang. Ya, yes. Ada Kak Ica ya. Hmm, iya. Ini maafin ya teman-teman, berapa udah keluar Ustaz, mungkin ada keperluan. Kembali gak boleh masuk, mohon maaf. Nah, Eh, yang luar biasa untuk seorang nabi namanya mukjizat, dan kalau Abdullah bin Mas'ud mendapatkan itu tadi, itu paling kecil. Karena nanti beliau akan mendapatkan ya, dari Rasulullah yang lebih besar. Silakan Mbak Vita. baik. Pada saat itu belum disadarinya bahwa peristiwa yang disaksikannya itu hanyalah merupakan mukjizat paling enteng dan tidak begitu berarti. Dan bahwa tidak berapa lama lagi dari Rasulullah yang mulia ini akan disaksikannya mukjizat yang akan mengguncangkan dunia dan memenuhinya dengan petunjuk serta cahaya. Bahkan pada saat itu belum juga diketahuinya bahwa dirinya sendiri yang ketika itu masih seorang remaja yang lemah lagi miskin, yang menerima upah sebagai penggembala kambing milik Uqbah bin Mu'aid akan Kita mau garis bawah dulu ya. Jangan pernah menganggap remeh orang kelihatan kecil di mata. Pengembala kambing yang dibayar menjadi apa nanti? ya, besar. Jadi jangan pernah meremehkan siapapun. Kita nggak tahu. Ternyata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atau pengembala kambing yang dibayar miskin. Tapi tidak ada di dunia Islam ini yang lupa dengan Abdullah. Nggak ada yang nggak kenal dengan. Jadi ini pelajaran juga buat kita, jangan pernah meremehkan siapapun. Siapapun. Lanjut kita. Maka ia yang selama ini tidak berani lewat di hadapan salah seorang pembesar Quraisy, kecuali dengan menjingkatkan kaki dan menundukkan kepala. Di kemudian hari setelah masuk Islam, ia tampil di depan majelis para bangsawan di sisi Ka'bah. Sementara semua pemimpin dan pemuka Quraisy duduk berkumpul. Lalu berdiri di hadapan mereka dan memandangkan suaranya yang merdu dan membangkitkan minat. Berisikan wahyu ilahi Al-Quranul Karim. Lanjut Ustaz. Lanjut. Surat Ar-Rahman Ustaz ya. Jadi nanti Abdullah bin Mas'ud ini seorang yang berani membaca Al-Quran padahal dia orang miskin. Di tengah-tengah tokoh-tokoh besar Mekah yang masih kafir waktu itu. Dan waktu itu beliau membaca surat Al. Lanjut. Lalu dilanjutkannya bacaannya sementara pemuka-pemuka Quraisy sangat terpesona.
tidak percaya akan pandangan mata dan pendengaran telinga mereka, dan tak tergambar dalam pikiran mereka bahwa orang yang menantang kekuasaan dan kesombongan mereka tidak lebih dari seorang upahan di antara mereka, dan seorang penggembala kambing dari salah seorang bangsawan Quraisy, yaitu Abdullah bin Mas'ud, seorang miskin yang hina dina. Marilah kita dengar keterangan dari saksi mata melukiskan peristiwa yang amat menarik dan menakjubkan itu. Orang itu tiada lain adalah Zubair radhiyallahu anhu. Katanya, yang mula-mula menderas Al-Quran di Mekah setelah Rasulullah ialah Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah berkumpul. Kata mereka, demi Allah, orang-orang Quraisy belum lagi mendengar sedikit pun Al-Quran ini dibaca dengan suara keras di hadapan mereka. Nah, siapa di antara kita yang bersedia memperdengarkannya kepada mereka? Maka kata Ibnu Mas'ud, saya. Kata mereka, kami khawatir akan keselamatan dirimu. Yang kami inginkan ialah seorang laki-laki yang mempunyai kerabat yang akan mempertahankannya dari orang-orang itu jika mereka bermaksud jahat. Biarkanlah saya, kata Ibnu Mas'ud pula. Allah pasti membela. Maka datanglah Ibnu Mas'ud kepada kaum Quraisy di waktu duha, yaitu ketika mereka sedang berada di balai pertemuannya. Ia berdiri di panggung lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dengan mengeraskan suaranya Ar-Rahman alamal Quran. Lalu sambil menghadap kepada mereka, diteruskanlah bacaannya. Mereka memperhatikannya sambil bertanya sesamanya. Apa yang dibaca oleh anak si Ummu Abdin ini? Sungguh yang dibacanya itu ialah yang dibaca oleh Muhammad. Mereka bangkit mendatangi dan memukulinya. Sedang Ibnu Mas'ud meneruskan bacaannya sampai batas yang dikehendaki Allah. Setelah itu dengan muka dan tubuh yang babak belur, ia kembali kepada para sahabat. Kata mereka, inilah yang kami khawatirkan terhadap dirimu. Ujar Ibnu Mas'ud, sekarang ini tak ada yang lebih mudah bagiku dari menghadapi musuh-musuh Allah itu. Dan seandainya Tuan-Tuan menghendaki, saya akan mendatangi mereka lagi dan berbuat hal yang sama esok hari. Jadi Abdullah bin Mas'ud sampai dipukulin. Ya, nggak kapok deh Ustaz. Dipukulin kan mereka bilang, udah nih, yang orang-orang kafir Quraisy ini nggak pernah dengar Al-Quran secara lantang, secara terbuka. Saya aja. Yang lain bilang, kamu itu orang miskin. Kamu nggak punya keluarga, nggak ada backingan lah gitu kira-kira. Kamu bukan dari keluarga yang ditakuti. Kamu tuh biasa aja, nggak punya siapa-siapa. Kamu nanti akan dipukul. Enggak saya. Nah, ada bener dipukul. Tapi ketika dipukul nggak kapok, lanjut. Ujar mereka, cukuplah demikian. Kamu telah membacakan kepada mereka barang yang menjadi tabu bagi mereka. Benar, pada saat Ibnu Mas'ud tercengang melihat susu kambing tiba-tiba berair sebelum waktunya, belum menyadari bahwa ia bersama kawan-kawan senasib dari golongan miskin tidak berpunya akan menjadi salah satu mukjizat besar dari Rasulullah. Yakni ketika mereka bangkit memanggul panji-panji Allah dan menguasai dengannya cahaya siang dan sinar matahari. Tidak Jadi diketahui. Abdullah bin Mas'ud yang pernah menjadi orang miskin, yang pengembala kambing, yang pernah menyaksikan bagaimana kambing yang belum pernah kawin itu bisa keluar susunya dari tangan suci Nabi Muhammad, melalui tangan suci Nabi Muhammad. Yang dulu beliau pernah lihat itu, ternyata beliau menjadi bagian dari mukjizat. Itu maksudnya. Ya. Ternyata beliau bagian dari mukjizat atau bagian dari yang membawa mukjizat Al-Quran. Mukjizat yang paling agung. Lanjut. Tidak diketahuinya bahwa saat itu telah dekat. Kiranya secepat itu hari datang dan lonceng waktu telah berdentang. Anak remaja buruh miskin dan terlunta-lunta serta merta menjadi suatu mukjizat di antara berbagai mukjizat Rasulullah di tumpuan mata, bahkan di antara yang jaya di kalangan hartawan. Begitu pula di dalam lingkungan kesatria yang gagah perkasa, atau dalam deretan orang-orang yang berpengaruh. Dalam soal harta, ia tak Kita mau punya garis apa-apa. bawahin. Kita mau garis Tentang bawahin. Harta itu bukan berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. ya, Harta itu kan bagian. Harta itu kan bagian yang banyak lagi bagian-bagian dari
kehidupan dunia ini yang bisa kita lakukan atau bisa kita manfaatkan untuk kita berbuat. Harta itu bagian. Abdullah bin Mas'ud nggak punya harta. Tapi punya apa? Ada semangat mendapatkan ilmu, semangat menyebarkan ilmu, dan semangat menjadi bagian yang nggak bisa lepas dari ilmu. Sehingga bukan hanya harta yang selalu satu-satunya dianggap seorang bisa bernilai, seorang bisa berharga. Abdullah bin Mas'ud nggak punya harta, tetapi dia mampu berharga. Ya. Maaf, ada orang punya harta, tapi dia nggak berharga. Karena ya mungkin hartanya hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak menaikkan nilai dan harga dari kehadiran. Jadi jangan pernah meremehkan, sekali lagi. Ini adalah pesan untuk kita semua, untuk saya, untuk kita semua, jangan pernah meremehkan siapapun. Kita nggak tahu. Ternyata ya sama seperti batu mutiara gitu kan. Ternyata kan ada waktu untuk dia menjadi mutiara. Jadi Abdullah bin Mas'ud nggak punya harta. Kemudian badannya gimana badannya? Coba lanjut. Dalam soal harta, ia tidak punya Badannya gimana? apa-apa. Tentang perawakan, ia kecil dan kurus. Ah, jangan pernah meremehkan orang yang. Untuk mujizat Rasul, jadi Tapi kalau orang sekarang itu sudah malah takut gemuk gitu kan. Zaman dahulu tuh pengen banget bisa bisa ada isi, kalau sekarang enggak. Semuanya takut. gitu, gitu. apalagi dalam soal pengaruh, maka derajatnya jauh di bawah. Tetapi sebagai ganti dari kemiskinan itu, Islam telah memberinya bagian yang melimpah dan perolehan yang cukup dari perbendaharaan Kisra dan simpanan Kaisar. Dan sebagai imbalan dari tubuh yang kurus dan jasmani yang lemah, dianugerahinya kemauan baja yang dapat menundukkan para adikara dan ikut mengambil bagian dalam merubah jalan sejarah. Gini, nggak punya uang, nggak punya materi. Tapi yang namanya kerajaan Romawi, yang namanya kerajaan Persia, dan semua materi yang ada di sana itu kan kalah dengan nilai yang ada pada Abdullah bin Mas'ud. Tidak punya fisik yang bisa mengangkat apa? Hmm, bisa mengangkat barbel, bisa nggak punya fisik yang kuat. Tapi yang dipunyai apa? Tekad. Tekad yang kuat. Yang melebihi baja. Lanjut. Dan untuk mengimbangi nasibnya yang tersisa terlunta-lunta, tersia dan terlunta-lunta, Islam telah melimpahinya ilmu pengetahuan, kemuliaan serta ketetapan yang menampilkannya sebagai salah seorang tokoh termuka dalam sejarah kemanusiaan. Sungguh tidak meleset kiranya pandangan jauh Rasulullah ketika beliau mengatakan kepadanya, "Kamu akan menjadi seorang pemuda terpelajar." Ia telah diberi pelajaran oleh Tuhannya hingga menjadi faqih atau ahli hukum umat Muhammad SAW dan tulang punggung para hufat Al-Quranul Karim. Jadi beliau itu salah satu dari sahabat-sahabat yang Nabi Muhammad tunjuk. Yang mau belajar Al-Quran, ambillah dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab, dari ada beberapa sahabat yang lain, tapi Nabi sebut salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau menjadi tulang punggung para hafiz Quran. Jadi yang mau menghafal Al-Quran nanti akan disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu ngaji Al-Quran langsung dari mulut Nabi Muhammad. Lanjut lagi. Mengenai dirinya, ia pernah mengatakan, "Saya telah menampung 70 surat Al-Quran yang kudengar langsung dari Rasulullah. Tidak seorang pun yang menyaingiku dalam hal ini." Jadi nggak ada. Jadi belajar menghafal Al-Quran itu langsung dari mulut Rasulullah 70 surat. Nggak ada yang bisa menandingi itu. Lanjut. Dan rupanya Allah memberinya anugerah atas keberaniannya mempertaruhkan nyawa dalam mengumandangkan Al-Quran secara terang-terangan dan menyebarluaskannya di segenap pelosok kota Mekah di saat siksaan dan penindasan merajalela. Maka dianugerahi Allah bakat istimewa dalam membawakan bacaan Al-Quran dan kemampuan luar biasa dalam memahami arti dan maksudnya. Rasulullah telah memberi wasiat kepada para sahabat agar mengambil Ibnu Mas'ud sebagai teladan. Sabdanya,
Berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin. Ya. Diwasiatkannya pula agar mencontoh bacaannya dan mempelajari cara membaca Al-Quran daripadanya. Sabda Nabi, barang siapa yang ingin hendak mendengar Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia mendengarkannya dari Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Umi Abad itu nama julukannya, Ibnu Umi Abad. Ya. Ibnu Umi, anak dari Ummu Abad. Jadi ibunya nanti dikenal dengan Ummu Abad. Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang pengen Al-Quran, cara baca Al-Quran yang tepat, yang bagus, ngambilnya dari mana? Jadi lanjut. Barang siapa ingin hendak membaca Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membacanya seperti bacaan Ibnu Ummi Abd. Ibnu Mas'ud maksudnya. Ya. Sungguh telah lama Rasulullah menyenangi bacaan Al-Quran dari mulut Ibnu Mas'ud. Pada suatu hari yang memanggilnya, sabdanya, bacakanlah kepadaku, hai Abdul. Haruskah aku membacakannya kepadamu, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, saya ingin mendengarnya dari mulut orang lain. Maka Ibnu Mas'ud bacanya dimulai dari surat An-Nisa hingga sampai pada firman Allah Ta'ala. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah dipanggil Ya. oleh Nabi. Ya. Abdullah bin Mas'ud, bacakan untuk Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kaifa aqra'uhu wa unzila alaik. Bagaimana saya bisa mampu membacakannya kepadamu? Al-Quran itu diturunkan untukmu dan kepadamu, wahai Rasulullah. Rasul mengatakan apa? Uhibbu an asma'aha min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari selainku. Rasul ingin mendengar dari bacaan. Lalu diperintahkan baca surat An-Nisa. Boleh dibaca, boleh dibuka surat An-Nisa. Sampailah pada ayat 41. Enggak, Ustaz. Surat An-Nisa 4142 di sini, Ustaz. Kalau di Apa? sini surat An-Nisa ayat 41 42. Boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu dari 40. Dari 40. Quran An-Nisa surat 40 sampai 42. Tunggu Allah zalimi seorang walaupun sebesar zarah dan tidak ada kebajikan sekecil zarah. Niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka? Sebentar. Nah, jadi ketika sampai di ayat ini, Nabi Muhammad memegang tangannya Abdullah bin Mas'ud. Hasbuk, hasbuk, cukup, cukup, cukup. Abdullah bin Mas'ud berhenti. Terus melihat Rasulullah itu bergelimangan air mata. Coba lanjut sih. Nah, lanjut ayatnya, boleh. Pada hari itu orang yang kafir, orang yang mendurhakai Rasul Muhammad, berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Jadi Abdullah bin Mas'ud diminta untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi. Beliau awalnya itu merasa nggak nyaman karena wibawa Nabi. Tapi Nabi Muhammad mengikuti terus sampai ayat 41. Lanjut. Maka Rasulullah tak dapat menahan tangisnya. Air matanya meleleh dan dengan tangannya diisyaratkan kepada Ibnu Mas'ud yang maksudnya, cukup, cukuplah sudah, hai Ibnu Mas'ud. Kenapa Ustaz? Apa yang dirasakan Rasulullah saat itu? Karena ayatnya itu kalau kita baca, ayat 41 itu, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana ketika kami mendatangkan setiap umat itu ada saksinya. Dan engkau, wahai Muhammad, menjadi saksi untuk semua saksi. Nabi Muhammad mengatakan, ini hadir di dalam bayanganku bagaimana keadaan itu. Jadi setiap nabi kan menjadi saksi untuk
umatnya. Dan Nabi Muhammad, waji'na bika ala haula'i syahida. Dan engkau kami datangkan wahai Muhammad menjadi saksi di atas saksi. Terbayang bagaimana keadaan hari kiamat. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi saksi di atas semua saksi. Itu berat kan? Berat. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan tugas, makanya Nabi itu kan pilihan Allah. Nggak bisa pilihan manusia. Kalau pilihan manusia salah milih lagi nanti. Ada yang, wah saya milih itu, kepala daerah itu nyesel saya milih dia. Gitu. Salah pilih. Kalau Tuhan, pilihannya itu nggak ada yang salah. Nabi ketika dibacakan ini, Nabi minta berhenti, lalu bergelimang mengenai air mata. Dalam riwayat yang lebih detail lagi, Nabi Muhammad mengatakan, hadir di benakku keadaan bagaimana para saksi dihadirkan. Dan aku akan menjadi saksi di atas semua saksi. Ustaz, emang Nabi Muhammad kok menjadi saksi di atas para nabi-nabi? Uh, uh, saya minta dibuka di dalam surat ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa para nabi-nabi itu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam surat Al-Imran. Dan minta dibuka surat Al-Imran ayat 81. Surat Al-Imran surat 3 ayat 81. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi Jadi saksi bersama para kamu. nabi-nabi itu kan diikat perjanjian. Makanya kalau ayat 41 tadi surat An-Nisa, Nabi Muhammad akan menjadi saksi semua saksi. Karena para nabi-nabi perjanjian. Kalau mereka akan beriman kepada Rasulullah, mereka akan mendukung Rasulullah. Siap enggak kamu semuanya gitu beriman? Mereka mengatakan kami siap. Lalu itu semuanya akan dibuktikan pada hari kiamat. Makanya Nabi Muhammad menangis aksi setiap aksi. Umat Nuh saksinya adalah Nabi Nuh. Umatnya Nabi Soleh saksinya adalah Nabi Soleh. Semua umat ada saksinya. Dan Nabi Muhammad saksi. Ada saksi. Makanya beliau menangis ketika dibacakan ketika dibacakan surat An-Nisa dan sampai di ayat 41. Lanjut. Suatu ketika pernah pula Ibnu Mas'ud menyebut-nyebut karunia Allah kepadanya. Katanya, tidak suatu pun dari Al-Quran itu yang diturunkan, kecuali aku mengetahui mengenai peristiwa apa diturunkannya. Dan tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang kitab Allah daripadaku. Dan sekiranya aku tahu ada seseorang yang dapat dicapai dengan berkendaraan unta, dan ia lebih tahu tentang kitabullah daripadaku, pastilah aku akan menemunya. Tetapi aku bukanlah yang terbaik di antaramu. Masih tawadu. Urusan Al-Quran, kira-kira begitu. Saya orang yang paling tahu di mana diturunkan, kapan diturunkan. Kalau ada orang yang lebih mengetahui dari saya akan naik onta, menempuh perjalanan kemanapun juga, gitu loh. Kalau ada orang yang lebih tahu, tetapi saya bukan orang yang terbaik. Tapi saya tahu. Nah ini juga pelajaran buat kita, sealim apapun, sepinter apapun, jangan pernah menganggap Paling baik, paling benar. Sekarang lahir kelompok, lahir ada kelompok, ada aliran yang menganggap bahwa dia paling benar. Kemudian yang lain salah. Kita punya Imam Syafi'i, kita punya Imam Hanafi, kita punya Imam
Maliki, kita punya Imam Hambali, kita punya Imam Al-Auza'i, kita punya ulama, semua adalah ulama. Yang mana yang kita ambil, yang mana yang kita pegang. 4 mazhab tadi, itu adalah 4 mazhab yang induk. Dari 4 mazhab, misalnya mazhab Syafi'i nanti ada pandangan Imam Nawawi, ada pandangan Imam Amr-Ramli, kemudian ada ulama-ulama mazhab itu, beliau-beliau itu adalah para ulama. Dan siapapun yang berilmu sedalam-dalam, ya contohlah orang yang belajar langsung dari Rasul. Walas wa ma'ana bi khairikum. Saya bukan yang terbaik, karena masih banyak orang Lebih baik. baik. Ini kan penyakit kita itu kan baru baca kitab satu, baru dapat postingan satu, semua disalahin. Semua dianggap nggak tahu apa-apa. Semua dianggap sesat. Jangan gitu. Dia belum masuk mengatakan kenapa kau disebut onta gitu kan. Kalau ada yang lebih berilmu, kalau ada yang memiliki ilmu tentang Al-Quran yang melebihi dari aku akan berangkat naik onta. Ya. Ya, lanjut. Keistimewaan Ibnu Mas'ud itu telah diakui oleh para sahabat. Amirul Mukminin Umar berkata mengenai dirinya, sungguh ilmunya tentang fikih berlimpah-limpah. Beliau dipenuhi oleh ilmu fikih, mulia fiqhan. Beliau dipenuhi penuh sekali dengan ilmu fikih. Lanjut. Dan berkata Abu Musa al-Asy'ari, jangan tanyakan kepada kami sesuatu masalah selama kiai ini berada di antara tuan-tuan. Jadi bukan Kiai Al-Habr itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya orang yang sangat alim. Jadi artinya orang yang sangat alim, bukan kiai. Nah, jangan kamu tanya kepada seorang manapun selagi beliau masih ada, kira-kira begitu. Ya. Beliau adalah tempat bertanya yang paling tepat. Jadi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu arda, salah seorang sahabat Nabi mengatakan la tas'aluna an syai'in madam hadzal habru fikum. Jangan kamu tanyakan kepada kami tentang sesuatu selagi beliau masih ada. Jadi tempat bertanya. Karena ilmunya sangat luas dan sangat dalam. Dan tawadu. Itu loh. Jangan ilmunya nggak ada tapi Sombong. kan nggak nengok tuh. Ada orang-orang yang udah ngaji udah nggak mau nengok. Di sapa itu juga jual mahal gitu. Ini sudah seperti ini masih sangat tawadu. Kemudian testimoni yang lain lanjut. Dan bukan hanya keunggulannya dalam Al-Quran dan ilmu fikih saja yang patut beroleh pujian, Hmm. tapi juga keunggulannya dalam kesolehan dan ketakwaan. Berkata Huzaifah tentang dirinya, tidak seorang pun saya lihat yang lebih mirip kepada Rasulullah, baik dalam cara hidup, perilaku dan ketenangan jiwanya daripada Ibnu Mas'ud. Dan orang-orang yang dikenal dari sahabat-sahabat Rasulullah sama mengetahui bahwa putra dari Ummi Abdin adalah yang paling dekat kepada Allah. Jadi Ummu Abdin itu dari Abdullah bin Mas'ud. Setiap disebut Ummu Abd itu Ya. namanya Abdullah bin Mas'ud. Lanjut. Pada suatu hari, serombongan sahabat berkumpul pada Ali karamallahu wajhah. Lalu kata mereka kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kami tidak melihat orang yang lebih berbudi pekerti, lebih lemah lembut dalam mengajar, begitupun yang lebih baik pergaulannya, dan lebih soleh daripada Abdullah bin Mas'ud. Ujar Ali, saya minta tuan-tuan bersaksi kepada Allah. Apakah ini betul-betul tulus dari hati tuan-tuan? Benar, ujar mereka. Kata Ali pula, ya Allah, aku mohon engkau menjadi saksinya bahwa saya berpendapat mengenai dirinya seperti apa yang mereka katakan itu atau lebih baik dari itu lagi. Sungguh telah dibacanya Al-Quran, maka dihalalkannya barang yang halal dan diharamkannya barang yang haram. Seorang yang ahli dalam soal keagamaan dan luas ilmunya tentang as-sunnah. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah kedatangan Ya. para sahabatnya. Mereka bilang, wahai Ali bin Abi Thalib, kami nggak pernah melihat seorang yang akhlaknya lebih bagus ada dari Abdullah bin Mas'ud. Yang sangat lembut kalau ngajar. Yang sangat enak untuk kita duduk di sampingnya. Yang sangat hati-hati. Sangat warok itu artinya menjauhi semua yang haram. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kamu mengucapkan ini ada maksud apa? Gitu loh. Kira-kira gitu. Kamu benar nih, coba
Saya minta kesaksian kamu bahwa ucapan kamu ini semuanya dari hati kamu. Betul, ini dari hati kami. Ali bin Abi Thalib mengukuhkan, Ya. menguatkan. Ya Allah, aku mempersaksikan kepadamu. Aku mengatakan apa yang mereka katakan. Dan lebih dari yang mereka katakan. Abdullah bin Mas'ud, orang yang ahli dalam Al-Quran. Menghalalkan yang dihalalkan oleh Al-Quran. Mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Seorang ahli fikih, kan ada orang yang ahli qiraat tapi nggak bisa fikih. Ada. Suruh baca Quran bagus. Tapi nggak ngerti fikih. Ada yang ngerti fikih tapi nggak ngerti sunnah. Misalnya kan gitu. Abdullah bin Mas'ud lengkap. Ali bin Abi Thalib jadi menambahkan dari Ya. kesaksian mereka. Menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran. Mengharamkan yang diharamkan. Seorang ahli fikih itu artinya ilmu agama. Dan mengetahui dengan baik dan lengkap tentang sunnah Rasulullah SAW. Jadi kesaksian Ali bin Abi Thalib melebihi kesaksian Ya. mereka yang datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk memberikan testimoni tentang kedudukan yang begitu istimewa bagi Abdullah atau pada Abdullah bin Mas'ud. Lanjut. Suatu ketika, para sahabat memperkatakan pribadi Abdullah bin Mas'ud. Kata mereka, sungguh sementara kita terhalang, ia diberi restu. Dan sementara kita berpergian, ia menyaksikan tingkah laku Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Selalu ada bersama Rasulullah. Nggak pernah ketinggalan. Jadi banyak yang diizinkan. Kan nggak diizinkan. Yang lain nggak boleh, beliau diizinkan. Itu maksudnya apa? Yang mau ngambil Al-Quran itu dari beliau langsung. Gitu loh. Kan nggak semua sahabat mendapatkan Ya, ya, kedudukan itu. ya. Kemudian kami sering nggak hadir, tapi beliau selalu Selalu hadir bersama Rasul. hadir. Lanjut. Maksud mereka ialah bahwa Abdullah bin Mas'ud beruntung mendapat kesempatan berdekatan dengan Rasulullah, suatu hal yang jarang didapat oleh orang lain. Ia lebih sering masuk ke rumah Rasulullah dan menjadi teman duduknya. Ini yang dimaksud. Yang lain nggak bisa deket, nggak bisa. Tapi kalau beliau dengan Rasulullah bisa dekat. Masuk ke rumah Rasulullah, duduk bersama Rasulullah, mungkin mendengarkan dari Rasulullah yang tidak didengar. Orang lain. Lanjut. Dan lebih-lebih lagi ia adalah tempat Rasulullah menumpahkan keluhan dan mempercayakan rahasianya, hingga ia diberi gelar peti rahasia. Berkata Abu Musa Jadi al-Asy'ari, beliau yang punya petir. peti rahasianya Rasulullah ada di dia tuh. Dia peti. Lanjut. Sungguh setiap saya melihat Rasulullah, pastilah Ibnu Mas'ud berada menyertainya. Adapun yang menjadi sebab ialah karena Rasulullah amat menyayanginya, terutama kesolehan dan kecerdasannya, serta kebesaran jiwanya. Hingga Rasulullah pernah bersabda mengenai dirinya, seandainya saya hendak mengangkat seseorang sebagai amir tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, tentulah yang saya angkat itu Ibnu Umi Abd. Abdullah bin Mas'ud. Jadi setiap disebut itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Rasulullah mengatakan kalau boleh mengambil pemimpin tanpa harus musyawarah, Ambil ya, belum saya misalnya langsung ambil Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Lanjut. Dan telah kita kemukakan wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya. Berpegang teguhlah kepada ilmu Abdullah bin Mas'ud. Maka kesayangan dan kepercayaan ini memungkinkan untuk bergaul rapat dengan Rasulullah hingga ia beroleh hak yang tidak diberikannya kepada orang lain. Bersabda Rasulullah kepadanya, saya izinkan kamu bebas dari tabir hijab. Tanpa batas gitu maksudnya. Coba lanjut, jelasin dari sini. Terus di bawah. Ini merupakan lampu hijau bagi Ibnu Mas'ud untuk masuk ke rumah Rasulullah dan pintunya senantiasa terbuka baginya, baik siang maupun malam. Dan inilah yang pernah dikatakan oleh para sahabat. Sementara kita terhalang, ia diberi izin. Dan sementara kita berpergian, ia menyaksikan. Oh, Masya Jadi Allah. Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bilang, kamu mau ke rumah saya, mau ketemu sama saya kapan saja. Kira-kira begitu. Yang lain kan ikut waktu. Ya, Abdullah bin Mas'ud, anytime.
Berarti menandakan apa? Ya, kedekatan. Kedekatan yang luar biasa. Yang lain ada waktunya kira-kira gitu. Jam jam bertemunya itu ada. Tapi kamu, aku izinkan iznuka alayya antarfa al-hijab. Saya izinkan kamu kapan saja. Nggak ada hijab lagi. Kamu mau datang kapan saja silahkan. Itu yang nggak didapat oleh selain beliau. Lanjut. Dan memang Ibnu Mas'ud layak untuk memperoleh keistimewaan ini. Karena walaupun pergaulan rapat seperti ini akan memberinya padanya keuntungan, tetapi Ibnu Mas'ud hanya bertambah khusyuk, tambah hormat, dan sopan santun. Mungkin gambaran yang melukiskan akhlaknya secara tepat ialah sikapnya kita ketika menyampaikan hadis dari Rasulullah setelah beliau wafat. Walaupun ia jarang menyampaikan hadis dari Rasulullah, tetapi kita lihat setiap ia menggerakkan kedua bibirnya dan mengatakan, saya dengar Rasulullah menyampaikan hadis dan bersabda, maka tubuhnya gemetar dengan amat sangat, dan ia tampak gugup dan gelisah. Sebabnya tidak lain karena takutnya akan apa, hingga bersalah menaruh kata di tempat yang lain. Marilah kita dengarkan kawan-kawannya melukiskan gejala-gejala ini. Jadi dekatnya Abdullah bin Mas'ud itu bukan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, tapi justru membuat beliau semakin khusyuk. Jadi beliau kalau meriwayatkan hadis dari Nabi itu nangis. Kemudian kelihatan ketika berbicara tentang hadis Nabi itu terlihat sekali bagaimana kehusyuan beliau, bagaimana nangis beliau. Lanjut. Marilah kita dengarkan kawan-kawannya melukiskan gejala-gejala ini. Berkatalah Ammar bin Maimun, saya bolak-balik ke rumah Abdullah bin Mas'ud ada setengah tahun lamanya. Dan selama itu, ia tak pernah saya dengar ia menyampaikan hadis dari Rasulullah, kecuali sebuah hadis yang disampaikannya pada suatu hari. Dari mulutnya mengalir ucapan, telah bersabda Rasulullah SAW, tiba-tiba ia kelihatan gelisah, hingga tampak keringat bercucuran dari keningnya. Kemudian katanya mengulangi kata-kata tadi, kira-kira demikianlah disabdakan oleh Rasulullah. Jadi beliau kalau meriwayatkan hadis dari Rasulullah atau menyampaikan hadis dari Rasulullah itu keringat dingin kira-kira begitu. Ya, ya. Karena merasakan kewibawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, ini testimoni selanjutnya. Ya. Ya. Dan bercerita Alqamah bin Qais. Biasanya, Abdullah bin Mas'ud berpidato setiap hari Kamis sore menyampaikan hadis. Tidak pernah saya dengar ia mengucapkan, telah bersabda Rasulullah, kecuali satu kali saja. Di saat itu saya lihat ia bertelekan tongkat, dan tongkatnya itu pun bergetar dan bergerak-gerak. Karena apa coba? Jadi ada orang yang cinta saya dengan Bung Karno. Ini contohnya ilustrasi. Kalau disebut nama Bung Karno gimana dia? Getar artinya. Kita cinta dengan orang yang kita cintai. Sudah meninggal misalnya, sudah tidak ada. Kalau disebut namanya atau kita menyebut namanya itu kita bergetar karena terbawa dengan hubungan emosional yang sangat dalam. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu setiap hari Kamis sore itu menyampaikan hadis Nabi dan memegang tongkat. Itu tongkatnya Getar. getar. Jadi hubungannya dengan Rasulullah itu enggak, mohon maaf ya, kita itu ya kita semua yang kita lakukan ya pengajian-pengajian yang kita hadiri kita harapkan itu membuat kita punya hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Lanjut. Testimoni selanjutnya. Dan diceritakan pula oleh Masruk mengenai Abdullah ini. Pada suatu hari, Ibnu Mas'ud menyampaikan sebuah hadis katanya, saya dengar Rasulullah SAW. Tiba-tiba ia jadi gemetar, dan pakaiannya bergetar pula. Kemudian katanya, atau kira-kira demikian, atau kira-kira seperti itulah. Takut salah kali Ustaz ya, takut ada satu kata yang gitu enggak? Takut salah dan memang gimana ya orang yang sangat cinta itu dan kecintaannya itu menambah kewibawaan orang yang beliau cintai. Jadi beliau itu sering bergetar, kemudian bajunya juga kelihatan. Iya, kayak gitu. So, Nah, coba ini dijelasin tuh kenapa tadi. nah, sampai sejauh inilah ketelitian, penghormatan, dan penghargaannya kepada Rasulullah SAW. Di samping menjadi bukti ketakwaannya,
Ketelitian dan kehormatannya ini merupakan tanda kecerdasannya. Orang lebih banyak bergaul dengan Rasulullah, penilaiannya terhadap kemuliaan Rasulullah lebih tepat. Dan itulah sebabnya adab sopan santunnya terhadap Rasulullah ketika beliau hidup, begitupun kenangan kepada beliau setelah wafatnya, merupakan adab sopan santun satu-satunya dan tak ada duanya. Jadi begitu agung Rasulullah di mata Allah bin Mas'ud. Sampai sudah meninggal dunia pun itu masih betul-betul membentuk bagaimana penghormatan beliau kepada Rasulullah. Jadi terus terang ini yang menjadi bagian dari cinta yang betul-betul menguasai hati dan pikiran. Bukan cuma ilmu, nanti itu selalu kan mungkin sudah sering saya sampaikan, bahwa hubungan kita dengan Rasulullah, biasanya kita kalau ziarah di Madinah itu kita suka membahas itu lah kita ya. Ya. Mau berangkat tanggal berapa kita berangkat tanggal berapa? Insya Allah 26 Desember, Ustaz. Madinah dulu ya. Madinah dulu. Biasanya kita menjelaskan hubungan kita dengan Rasulullah itu, jadi ada ilmu, kemudian juga ada cinta, gitu loh. Nah, ilmu itu tempatnya adalah domainnya di mana? Tempatnya di akal. Cinta tempatnya di mana? Hati. Hati. Ada orang membaca tentang sejarah Nabi Muhammad, menghafal sampai berapa helai rambut Nabi yang beruban. Itu dia hafal. Dia tahu tuh detail-detail. Tapi tidak punya cinta kepada Nabi. Gimana? Ya. Ada jamaah haji kita itu yang reguler, jamaah haji kita yang dari wilayah-wilayah pedalaman. Mungkin nggak pernah belajar sirah. Mungkin nggak pernah dengar gitu kan, pengajian sirah. Tapi dia cinta kepada Nabi Muhammad. Sampai di Madinah dia nangis. Nangis. Karena dia sering dengar tentang Rasulullah. Dia sering bersalawat kepada Rasulullah. Sampai di Madinah dia nangis terus karena cintanya kepada Rasulullah. Rindu sama Rasulullah. Dibanding dengan yang ngerti, cuman akalnya saja, tapi hatinya mana yang harus kita upayakan. Kita nggak boleh membuang ilmu. Tapi jangan sampai. Karena ilmu hanya sebatas ilmu. Tidak sampai ke hati. Karena dari mana? Ustadz kok ngomong kayak begitu? Loh, Nabi Muhammad yang mengatakan. Dan riwayatnya itu sangat kuat. Bagaimana dialog antara Rasulullah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah tanya, wahai Umar, kamu cinta nggak dengan? Cinta. Tapi aku masih lebih mencintai hartaku, anakku, dan diriku. Itu dialog kan panjang tuh. Sampai akhirnya apa? Sayyidina Umar mengatakan, sekarang aku sudah mencintaimu, hai Rasulullah. Melebihi cintaku kepada diriku, kepada hartaku, kepada keluargaku. Aku mencintaimu melebihi itu semua. Rasulullah bilang apa? Al-an ya Umar. Sekarang. Karena memang sekarang baru benar cintamu. Karena memang ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak terhitung salah seorang dari kamu imannya itu tepat sampai dia mencintaiku melebihi. Ustadz kok bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi segala-galanya? Iya, karena kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, pasti kita akan menjaga diri kita. Kita akan menjaga semua yang ada hubungan dengan kita. Bahkan kita akan menjaga alam semesta. Karena siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, berarti cinta kepada alam, kepada rahmat untuk alam semesta. Nabi Muhammad adalah rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semesta. Jadi Allah bin Mas'ud itu cintanya kepada Rasulullah itu luar biasa. Dan kita mengharap mudah-mudahan. Dan semua pengajian kita itu harus kita upayakan. Dan setiap kita berkunjung atau ziarah ke Madinah, Mbak Vita ya, itu menambah cinta kita kepada Rasulullah. Boleh jadi ilmu kita nggak sehebat orang yang menghatamkan, menghafal semua sirah Nabi dari A sampai Z. Tapi yang kita mau pastikan,
Dan itu yang disampaikan oleh seorang Badui. Hadisnya yang sangat populer itu Mbak Vita. Dan teman-teman pasti sudah sering mendengarnya. Wahai Rasulullah, Badui itu nanyakan, wahai Rasulullah kapan kiamat? Ya. Rasulullah bilang, saya nggak tahu. Mau Sama bertanya. seperti kamu. Yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama nggak tahu. Sekarang saya balik tanya ya. Apa yang kamu siapkan kalau kiamat datang? Kiamat itu mendadak datang. Aku nggak bisa menyiapkan dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Tapi yang pasti aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada Rasul. Dan bacaan kita tentang sirah sahabat Nabi setelah kita baca sirah Nabi Muhammad SAW ini kan tujuan kita untuk melihat, oh ternyata Nabi itu dicintai sekali. Dan Nabi dicintai bukan hanya karena waktu masa hidupnya. Sampai sudah wafatnya para sahabat, lihat kita kalau baca dari awal gimana? Ya. Para sahabat itu dari Khulafaur Rasyidin cintanya sama Nabi gimana? Ya. Lanjut Pak kita, dikit lagi. Nah, sampai sejauh inilah ketelitian, penghormatan, dan penghargaannya kepada Rasulullah SAW. Di samping menjadi bukti ketakwaannya, ketelitian dan penghormatannya ini merupakan tanda kecerdasannya. Orang lebih banyak bergaul dengan Rasulullah, penilaiannya terhadap kemuliaan Rasulullah lebih tepat. Dan itulah sebabnya adab sopan santunnya terhadap Rasulullah ketika beliau hidup, begitupun kenangan kepada beliau setelah wafatnya, merupakan adab sopan santun satu-satunya dan tak ada duanya. Nggak pernah meninggalkan Rasulullah. Lanjut. Ibnu Mas'ud tak hendak berpisah dari Rasulullah, baik di waktu bermukim maupun di waktu berpergian. Ia telah turut mengambil bagian dalam setiap peperangan dan pertempuran. Dan peranannya dalam Perang Badar meninggalkan kenangan yang tak dapat dilupakan. Jadi yang membunuh apa? Abu Jahal siapa? Di perang Badar. Abdullah bin Mas'ud. Padahal orangnya kurus. Abdullah bin Mas'ud itu yang memenggal kepalanya. Abu Jahal Padahal badannya kurus. sampai nanti ada riwayat, mohon maaf loh ya, ada riwayat yang mengatakan begitu Abu Jahal sudah jatuh tuh, Abdullah bin Mas'ud masih takut gitu kan. Karena kan badannya besar, nih jangan-jangan ini belum meninggal gitu kan. Nanti malah beliau yang kena. Lanjut. Yakni rubuhnya Abu Jahal oleh tebasan pedang kaum muslimin pada hari yang keramat itu. Khalifah-khalifah dan para sahabat Rasul mengakui kedudukannya ini. Hingga ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai bendaharawan di kota Kufah. Jadi beliau itu Menteri Keuangan lah kira-kira gitu. Yang menjadi yang ditanggungjawabkan untuk Baitul Mal. Jadi kekayaan negara tuh di bawah beliau waktu itu. Di Kufah. Ya. Kepada penduduk waktu mengirimnya itu dikatakan, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sungguh saya lebih mementingkan tuan-tuan daripada diriku. Maka ambillah dan pelajarilah ilmu daripadanya. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi dipercaya oleh Sayyidina Umar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab tentang ya bendahara umum lah kalau misalnya gitu ya, atau Menteri Keuangan ketika di Kufah. Kufah itu salah satu wilayah di Irak. Ya kita dengar Alhamdulillah Irak udah mulai lebih kondusif. Sebetulnya ya kalau teman-teman punya waktu, tapi mungkin Irak masih belum begitu menarik sekarang untuk dikunjungi. Karena setiap khot Al-Quran itu kufi. Khot itu khot kufi. Kufah, Basrah. Ada kufi, ada khot yang lainnya. Kufah itu wilayah di Irak dan banyak melahirkan para ulama. Waktu itu apa Ada Ustaz? apa? Khot itu kaligrafi, maaf. Khot itu Oh, kaligrafi. Jadi penulisan. Khot, oh, khot itu artinya kaligrafi. Dan paling banyak yang digunakan, atau salah satu yang paling banyak itu adalah khot kufi. Dari Kufah. Cara penulisan orang-orang yang berada di, ulama-ulama yang berada di Kufah. Nanti buka aja, boleh. Boleh buka itu kan Kufah. Buka aja nanti di Google gitu kan. Atau AI. Tanya sama AI. AI gitu kan. Jelaskan kepada saya tentang Kufah. Jelasin. Jadi Sayyidina Umar mengangkat beliau sebagai penanggung jawab untuk Baitul Mal di Kufah, dan Sayyidina Umar mengatakan, saya mempersembahkan untuk kamu yang lebih dari saya. Asartukum bihi ala nafsiyah. Saya mempersembahkan yang lebih dari diri saya sendiri. Fakhudhu minhu wa ta'allamu. Ambillah darinya dan belajarlah ilmu dari. Lanjut.
Dan penduduk Kufah telah mencintainya, suatu hal yang belum pernah diperoleh orang-orang sebelumnya atau orang yang setaraf dengannya. Sungguh kebulatan penduduk Kufah untuk mencintai seseorang merupakan suatu hal yang mirip dengan mukjizat. Bayangin loh, dicintai karena nggak pernah ngambil uang. Nggak pernah tidak transparan. Jadi kalau kita ingin berbicara atau kalau kita kan di kepolisian ada namanya siapa? Yang dapat hadiah itu. Siapa? Hugeng, Hugeng. Kan Mbak Vita nggak ngikutin gitu-gituan kayak gitu. Teman-teman mungkin banyak ya. Jadi ada polisi yang jujur yang namanya diabadikan untuk menjadi award, menjadi hadiah. Namanya Hugeng kalau nggak salah. Jadi karena polisi itu jujur, polisi kita Alhamdulillah. sangat jujur, kemudian itu menjadi nama untuk hadiah yang diberikan bagi setiap anggota polisi yang profesional, yang jujur dan seterusnya. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu penduduk Kufah semuanya mencintainya. Dan cinta penduduk Kufah kepada beliau itu hampir mirip dengan mukjizat karena semuanya itu sangat mencintainya. Lanjut. Sebabnya ialah karena mereka biasa menentang dan memberontak. Mereka tidak tahan menghadapi hidangan yang serupa dan tidak mampu hidup selalu dalam aman tentram. Lanjut. Dan karena kecintaan mereka kepadanya demikian rupa, sampai-sampai mereka mengerumuni dan mendesaknya sewaktu ia hendak diberhentikan oleh Khalifah Utsman bin Affan dari jabatannya. Kata mereka, tetaplah Anda tinggal bersama kami di sini dan jangan pergi. Dan kami bersedia membela Anda dari malapetaka yang akan menimpa Anda. Tetapi dengan kalimat yang menggambarkan kebesaran jiwa dan ketakwaannya, Ibnu Mas'ud menjawab katanya, saya harus taat kepadanya, dan di belakang hari akan timbul peristiwa-peristiwa dan fitnah. Dan saya tak ingin menjadi orang yang mula-mula membukakan pintunya. Kenapa Ustaz? Kok Jadi mau? Abdullah bin Mas'ud itu jadi setiap pemimpin itu kan pasti punya cara untuk merolling gitu kan. Jangan sampai gitu loh. Hanya berada di wilayah itu. Kan wilayah lain juga butuh. Oke. Ya. Dan generasi setelahnya juga kan butuh untuk mendapatkan tempat. Jadi oleh Sayyidina Utsman bin Affan itu diminta untuk pindah. Tapi penduduk Kufah Nggak mau. nggak mau. Oh, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada mereka. Udah, nah, biarkan ini karena keputusan pemerintah. Ya, Kira-kira begitu. Kita taati, gitu loh. Dan saya tahu nanti akan terjadi fitnah-fitnah. Karena nanti kan Sayyidina Utsman terbunuh. ya, ya, ya. Sayyidina Utsman kan nanti terbunuh. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan nanti akan terjadi fitnah dan saya nggak mau. Nanti menjadi bagian. Nanti kalau beliau bertahan di situ nanti dianggap beliau anti Sampai sana Usman. Sayyidina Utsman. Dan seterusnya. Dan kemungkinan nanti ada spekulasi-spekulasi kalau kita mau pakai istilah. Spekulasi atau pandangan-pandangan yang. Dan ini menandakan cintanya beliau kepada para sahabat Nabi, terutama yang dekat sekali dengan Nabi, Sayyidina Utsman bin Affan, dan patuh kepada keputusan pemerintah. Lanjut sedikit. Pendirian mulia dan terpuji ini mengungkapkan kepada kita hubungan Ibnu Mas'ud dengan Khalifah Utsman bin Affan. Di antara mereka telah terjadi perdebatan dan perselisihan yang makin lama makin sengit, hingga gaji dan tunjangan pensiunnya ditahan dari Baitul Mal. Walau demikian, namun tidak sepatah kata pun yang tidak baik keluar dari mulutnya mengenai Utsman. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Jadi, akhlak itu harus gimana pun juga gitu. Boleh jadi kan ada yang melaporkan kepada Sayyidina Utsman ini dia dicintai karena banyak gimana gitu gitu. Bisa Ya, jadi kan. Dia kok dicintai benernya ada apa nih? Gitu loh. Sampailah diperiksa sampai dia apa kok lama di sana. Kemudian dicintai ini jangan-jangan ada. ya, Nah, sampai terjadi perdebatan tetapi tidak ada keluar kata-kata yang tidak baik sedikit. Mungkin kalau kita kan mungkin kamu curiga sama saya, dasar kamu. Enggak, semuanya diuraikan. Terus lanjut sedikit. bahkan ia berdiri sebagai pembela dan memperingatkan rakyat ketika dilihatnya persekongkolan di masa Utsman itu telah meningkat menjadi suatu pemberontakan. Dan ketika terbetik berita ke telinganya mengenai percobaan untuk membunuh Khalifah Utsman ini, keluarlah dari mulutnya ucapan yang terkenal. Sekiranya mereka membunuhnya, maka tak ada lagi yang sebanding dengannya akan mereka angkat sebagai khalifah. Dalam pada itu di antara kawan-kawan Ibnu Mas'ud ada yang berkata, tak pernah saya dengar Ibnu Mas'ud mengeluarkan cercaan satu kata pun terhadap Utsman bin Affan. Masya Allah. Kita mesti belajar.
Jangan pernah ada ucapan yang tidak baik keluar dari. Makanya saya diingetin oleh semuanya lah, kita saling mengingatkan. Saya minta diingatkan juga, jangan sampai keluar kata-kata yang Tidak. tidak penting. Karena kan beliau lama nih ceritanya kan, lama di Kufah. Penduduk Kufah nih senang nih, jangan ada apa-apanya gitu kan. Ya, Kok ya. sampai disenangi? Diperiksa lah, ditanya lah. Nah kan mesti mungkin kalau kita tersinggung kan, saya ini jujur. Dan ketika terjadi demonstrasi untuk menjatuhkan Sayyidina Utsman bin Affan, beliau berusaha untuk mencegah, menjaga. Tetapi itulah yang selalu dikatakan dalam psikologi kerumunan massa. Jadi makanya kan ada pandangan ulama yang mengatakan hati-hati dengan demonstrasi. Karena ketika terjadi demonstrasi dan kerumunan massa yang begitu banyak, sering tidak terkendali dan mudah terbakar. Beliau masih mengingatkan, kalau kamu membunuh Utsman bin Affan, kamu gak akan punya khalifah seperti beliau. Dan walaupun ada perbedaan mungkin di awal dan seterusnya, tidak pernah ada kata-kata yang tidak baik keluar dari mulut Abdullah bin Mas'ud tentang Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun ada perbedaan pendapatnya tersebut. Sedikit lagi, Mbak Vita, sedikit lagi. Allah telah menganugerahinya hikmah sebagaimana telah memberinya sifat takwa. Ia memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke dasar yang dalam dan mengungkapkannya secara menarik dan tepat. Marilah kita dengar ucapannya menggambarkan kesimpulan hidup yang istimewa dari Umar dengan kata-kata singkat tapi padat dan menakjubkan. Katanya, Islamnya merupakan suatu kemenangan. Hijrahnya merupakan pertolongan. Sedang pemerintahannya menjadi suatu rahmat. Berbicara tentang apa yang dikatakan orang sekarang tentang relativitas masa, ia mengatakan, bagi Tuhan kalian tiada siang dan malam. Cahaya langit dan bumi itu bersumber dari cahayanya. Ia juga berbicara tentang pekerja dan betapa pentingnya mengangkat taraf budaya kaum pekerja itu, katanya. Saya amat benci melihat seorang laki-laki yang menganggur tak ada usahanya untuk kepentingan dunia. Jadi nggak boleh ada. Ya, nggak boleh nganggur. Jadi ini kira-kira quote-quote-nya lah gitu. Ya, ya. Kata-kata bijaknya dan bagaimana cerdasnya dia mengatakan bahwa Umar bin Khattab itu ketika beliau Islamnya itu satu kemenangan, kemudian hijrahnya juga satu pertolongan, kemudian ketika Umar bin Khattab, jadi kesimpulan menandakan bahwa beliau ini jauh cara pandangan. Lanjut sedikit lagi. Dan di antara kata-katanya yang bersayap ialah Bukan sebaik-baiknya, bersayap sebetulnya. Maksudnya kata-kata quote-nya itu. ya, Terjemahan itu kali. kata-kata yang baik ya. Nah, Baik-baiknya kaya ialah kaya hati. Sebaik-baik bekal ialah takwa. Seburuk-buruk buta ialah buta hati. Sebesar-besar dosa ialah berdusta. Sejelek-jelek usaha ialah memungut riba. Seburuk-buruk makanan ialah memakan harta anak yatim. Siapa yang memaafkan orang akan dimaafkan Allah. hmm. Dan siapa yang mengampuni orang akan diampuni Allah. Dan nanti di akhir itu dijelaskan bagaimana Abdullah bin Mas'ud adalah kehidupannya, adalah bagian dari kehidupan yang penuh dengan cahaya, yang semua beliau ambil dari Rasulullah SAW. Beliau badannya kurus, Kecil. kecil, sampai sebetulnya saya minta dibaca sedikit lagi tapi nanti gitu. Jadi Abdullah bin Mas'ud sedikit Mbak Beda. Bagaimana tentang betisnya Abdullah bin Itulah Mas'ud coba? gambar, Coba lanjut itulah sedikit. gambaran singkat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Dan itulah dia kilasan dari suatu kehidupan besar dan perkasa dilalui pemiliknya di jalan Allah dan Rasulnya serta agamanya. Itulah dia laki-laki yang ukuran tubuhnya seumpamanya tubuh burung merpati, kurus dan pendek, hingga tinggi badannya tidak akan berapa bedanya dengan orang yang sedang duduk. Kedua betisnya kecil dan kempes. Jadi pernah naik pohon kurma, kemudian sebagian sahabat bilang, ya Allah betisnya kurus banget. Karena memang kecil. Coba lanjut jawaban Rasulullah gimana? Yang tampak ketika ia memanjat dan memetik dahan pohon arak untuk digunakan sikat Rasulullah. Para sahabat sama menertawakannya ketika melihat kedua betisnya itu. Maka bersabdalah Rasulullah, kalian menertawakan betis Ibnu Mas'ud. Keduanya di sisi Allah lebih berat timbangannya dari gunung Uhud. Masya Allah. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutin sedikit dan lalu kita akan pindah lagi ke sahabat Nabi yang begitu istimewa juga. Hudzaifah bin Ali Yaman. Oh, ya. Abdullah bin Mas'ud
nanti memang lama tinggal di Kufah, dan beliau memiliki pandangan ataupun pendapat mazhab ataupun pandangan fikihnya itu sampai dikatakan Ruhasu Ibnu Mas'ud wa Syada'idu Ibnu Umar. Jadi pandangan-pandangan beliau mungkin ada juga yang berbeda dengan pandangan Abdullah bin Umar. Dan nanti kan nama sahabat Nabi yang dimulai dengan Abdullah itu ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada yang disebut Abdullah bin Abbas. Ya nih, Al-Abadilah As-Salah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ini Oke. namanya semuanya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ya, Abdullah bin Umar. Nah, kita sekarang di Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Umar nanti kalau masalah fikihnya itu agak yang Umar bin berat. Khattab ya, Ustaz ya. Oke, Bapak. Abdullah bin Mas'ud karena tinggalnya di Kufah, beliau menggunakan eh, nalar. Sehingga pandangan-pandangan beliau kadang-kadang gitu loh. Memang berbeda dengan Abdullah bin Umar. Karena Abdullah bin Umar itu di Madinah, tidak meninggalkan Madinah seperti Abdullah bin Mas'ud. Dan bapaknya gitu, seorang Wah, Umar bin Khattab gitu. bin Khattab, Masya Allah, luar biasa. ayahnya gitu loh. Ayahnya. Nah, Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau disampaikan, ada oh, yang mau ditanya. sebelum Mbak Monika dan Adik, saya mau sedikit Ustaz. Tadi kan ada kata-kata yang bijak tadi tuh, siapa yang memaafkan orang akan dimaafkan Allah. Dan siapa yang mengampuni orang akan diampuni Allah. Kebetulan banget Ustaz, kemarin saya lagi berjalan, menyetir perjalanan pulang, saya kok tiba-tiba menganalikan kata-kata maaf dan ampun. Jadi kalau kita kepada manusia itu kita mohon maaf, kalau saya pikir Ustaz ya, kepada Allah mohon ampun gitu Ustaz. Nah, tapi kalau di sini siapa yang mengampuni orang? Saya pikir kalau kepada orang bukan ampun ya. Maaf, apa Ya gimana? mungkin itu penggunaan kata aja yang kurang itu. Karena kan kita ingin memposisikan kalau dengan Tuhan itu kan masalahnya ampun gitu. Ya, ke manusia Tapi itu kalau mohon. maaf itu Benar, mungkin Ustaz. lebih tepat. Benar ya. Baik Ustaz. Oke, Mbak Monika silakan Mbak Monika. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mau tanya dua hal. Satu tadi Ustadz mengatakan belajar ilmu sampai ke hati. Iya. Itu gimana caranya ya Ustadz ya? Artinya apakah itu menjadi kodrat kita atau hidayah atau memang bisa kita pelajari? Satu itu pertanyaan saya. Yang kedua, saya ingin tanya ini agak di luar konteks ya, tapi penasaran gitu loh. Eh, ada hadis yang mengatakan apabila seseorang meninggal dunia, maka terhentilah amalnya kecuali sedekah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak soleh yang mendoakan untuk orang yang meninggal. Nah, pertanyaan saya adalah anak-anak, apakah itu harus anak kandung? Katakanlah kita menganggap anak bukan anak kandung, tapi kita angkat sebagai anak atau kita menyayangi seperti anak. Apakah doa dari anak-anak seperti ini juga sama statusnya atau ibadah amalannya seperti anak kandung sendiri? Itu sih Ustadz pengen tahu. Terima kasih Ustadz. Makasih Mbak Monika. Ada lagi yang mau ditanyain? Mbak Vita? Nggak Adik ada? saya silakan Adik. Ah, Biar sekalian ya. Adik, silakan Dek. kalau belum, begini. Said. Oke, belum. Oh ya, Oke tuh. Adik masih di mute Adik. Oke, Mbak Monika dulu Ustaz. ya jadi begini. Mbak Monika dan mungkin kita semuanya banyak punya pengalaman. Ada sesuatu yang awalnya hanya biasa, tapi lama-kelamaan dia akan masuk ke dalam hati. Bagaimana caranya ilmu itu sampai ke hati? Mungkin kita pernah punya pengalaman mengenal seseorang, tiba-tiba sekali, dua kali, tiga kali, terus karena dekat, akhirnya masuk ke hati. Nah, makanya belajar agama itu kita inginkan jangan putus, terus istiqomah. Insya Allah. Dengan terus kita mempelajari agama, terus kita ngaji, terus kita hadir di majelis-majelis, maka nanti ilmu itu akan masuk ke hati. Karena memang masuk ke hati itu kan gak gampang. Bener sih kadang-kadang kita mengatakan satu pandangan terus langsung, masuk ke hati kan gitu. Tapi harus diulang nggak? Harus ada nggak? Intensitas untuk terus berhubungan, bertemu, dan seterusnya. Gimana sih orang yang jatuh cinta gimana coba waktu itu? Baru mau bilang kalau jatuh cinta sama orang nggak bisa sekali ya. Kan harus. Nah,
Itu satu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa? Tentang anak, doa Oh anak iya, yang soleh. jadi doa bukan hanya atau manfaat yang bisa didapat orang yang sudah meninggal dunia tidak terbatas hanya kepada 3. Tapi 3 yang disebut itu paling diharap. Oke. Jadi sangat orang punya anak. Mbak Monica tuh punya anak, melahirkan, membesarkan. Ibu-ibu yang melahirkan, Mbak Vita, semuanya. Ibu yang melahirkan anak itu kan dengan perjuangan. Membesarkan anak dengan perjuangan. Gitu loh. Pasti nanti dikubur itu mengharap. Doa anak. Nah, bukan berarti dari yang lain tidak. Dari yang lain kita juga bisa mendapatkan. Namun yang lahir keluar dari perut kita, gitu loh, tentu akan istimewa, akan berbeda dibanding dengan. Jadi tidak berarti kalau idama atau ibnu Adam ingkoto amalu, itu hadisnya begitu. Apabila meninggal seorang anak Adam maka putus. Itu artinya putus, tidak diharapkan lagi. Bukan nggak bisa sama sekali. Karena memang ketika kita meninggal dunia kita nggak bisa beramal. Ketika meninggal dunia kita nggak beramal. Lalu dari mana? Ilmu yang bermanfaat. Sedekah. Mbak Vita tuh selalu ngajak teman-teman kan gitu. Yang ngirim ke Palestina lewat Lazisnu, yang lewat yang lainnya. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu Mbak Vita kan mengumpulkan apa untuk kitab ya. Para santri. Kitab untuk para santri. Bayangin loh, ketika Mbak Monica atau teman-teman ikut gitu, santri itu pegang kitabnya baca. Insya Allah ya. Jadi punya buku. Terus dia ngajar, dia baca, dia ngajar. Ketika dia baca kita dapat pahala. Ketika dia sampaikan kita juga dapat pahala. Jadi 3 itu, dan tentu anak mau anak kandung bukan anak kandung tentu akan beda gitu loh dengan anak kandung. Jangan disamakan. Saya kalau Ustadz sama aja itu anak, jangan dong, kamu kan nggak melahirkan, masa kamu mau samain sih? Iya kan? Iya, yang melahirkan tentu akan apa? Coba tanya ibu yang melahirkan, masa kamu mau disamain sih yang anak kamu lahirkan dengan yang tidak? Namun Ustadz, tapi kan ada anak angkat atau yang tidak punya anak. Nah, yang tidak punya anak itu bukan berarti nggak bisa mendapatkan doa, enggak bisa. Kenapa kita kalau sholat jenazah itu kan ada doa? Apakah yang kita doakan itu harus orang tua kita saja? Kan enggak. Sholat jenazah ada doa. Ziarah kubur Ada ada doa. doa. Siapa yang mendoakan itu? Boleh anak, boleh juga. Kan bisa saja. Bisa anak, bisa juga orang lain. Jadi 3 yang disebut itu artinya harapan paling besar itu dari situ. Karena nanti Nabi Muhammad mengatakan, ya Mbak Monica kan umroh, haji dengan Mbak Vita dan rombongan itu kan, kita kan lihat ada wakaf Al-Quran kan di sana. Nah itu salah satu nanti ada hadis Nabi Muhammad mengatakan ada amalan-amalan yang bisa ada amalan-amalan yang kalau kita sudah meninggal dunia itu masih mengalir. Salah satunya adalah Al-Quran yang diwakafkan. Kemudian mata air atau orang yang membuat sumber air atau mata air yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi 3 itu bukan berarti hanya 3, tetapi harapan besar itu dari 3, terutama dari anak kandung. Yang tidak punya anak bukan berarti nggak bisa dapat doa, bisa. Dari tetangganya, dari anak angkatnya, dari semua itu bisa. Namun dari anak kandung tentu harapan lebih besar. Dan jangan disamakan. Namun bukan berarti kita meremehkan orang yang tidak punya keturunan, jangan. Mereka bisa dapat yang lain. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Dan salam untuk Ya, Oman. terima kasih Ustadz. Ya. Baik. Oke. Ade, silakan Ade. Ade Said. Ya, oke. Assalamualaikum Pak Ali. Salam Pak Ali, warahmatullahi wabarakatuh. tadi dibahas kan kalau Rasulullah bilang kalau mau ambil ilmu itu ambillah dari Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, kalau untuk kita ada nggak Pak Ali petunjuk dari Rasulullah di zaman sekarang ini? Kita tuh belajarnya ke orang-orang yang seperti apa sih, orang-orang alim yang seperti apa? Karena sekarang ini kan banyak banget Pak Ali, tiba-tiba ada ustadz ini, ustazah ini yang kita nggak tahu belajar di mana, tiba-tiba jadi ustadz, ustazah. Bahkan beberapa orang berani bikin fatwa gitu. Nah, saya pernah belajar katanya kita kalau mau ngaji itu sama orang yang bersanad. Nah, kita taunya bahwa orang itu bersanad bagaimana Pak Ali? Itu aja Pak Ali. Jadi
Ini kan pada masa Nabi Muhammad itu pernah mengatakan terkait dengan salah satunya adalah tentang Abdullah bin Mas'ud, misalnya khudul Quran, kata Nabi, khudul Quran min arba, ambillah ilmu Al-Quran dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Ummi Ma'bad, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Hanifah. 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, kemudian Salim Maula Abi Huzaifah. Nah, dari 4 orang yang Nabi sebut, karena memang ada pada zaman Nabi. Lalu kita lihat, 4 orang yang Nabi sebut itu dekat nggak sama Nabi? Dekat. Di bawah asuhan Nabi langsung nggak? Iya. Lalu kalau zaman sekarang gimana? Sanad, mata rantai. Orang itu mau ustazah, mau ustadz, mau apa cuma. Dari mana kita bisa mengatakan kita layak untuk mengikutinya dan seterusnya? Ya, dia punya guru nggak? Jangan ada orang nggak ngerti apa-apa, dapat dari posting-postingan, dari share, terus mau dianggap sebagai guru, sebagai ustadz. Jangan. Dia punya guru, dan gurunya mengakui dia. Dan ulama-ulama mengakui dia. Itu kira-kira bagian yang bisa kita pegang zaman sekarang. Kalau Nabi Muhammad menyebut tentang ambillah dari sahabat-sahabat tersebut. Karena memang sahabat-sahabat itu dapat dari Nabi Muhammad. Nah sekarang kita istilahkan dengan isnad ataupun sanad. Dan lihatlah, jangan sembarangan mengambil ilmu. Karena ini terkait dengan agama. Jangan sampai ternyata ada orang-orang yang ilmu agamanya diambil dari kepentingan-kepentingan atau untuk kebutuhan kepentingan-kepentingan tersebut. Jadi kalau ada ustadz, ada ustadzah yang jelas ke guru, dari mana gurunya, kemudian jelas diakui oleh para gurunya, maka silahkan ambil. Tapi kalau tidak, jangan sembarangan, karena kita nggak mau berspekulasi, apalagi yang mengajarkan kepada kebencian, mengajarkan kepada meremehkan yang lainnya dan seterusnya. Itu salah satu dari tandanya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama. Baik. Sampai di sini dulu Mbak Vita. Kita Baik, baca terima kasih Ustaz Ali. surat. Ya, Mohon maaf, kita lanjutin lagi nanti di kesempatan insya Allah di minggu akan depan. datang. Senang sekali udah dimulai lagi. Mudah-mudahan Mbak Vita dan keluarga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir birrul walidain pada hari ini. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah berkahi. Amin, amin. Umur kita Allah berkahi, semua yang ada hubungannya dengan kita, dan kita baca surah Amin. Al-Fatihah selalu kita kirimkan untuk seluruh orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan alam kubur yang menjadi taman di antara taman surga. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Terutama untuk almarhum Pak Umay yang menjadi salah satu sebab saya bertemu dengan birrul walidain. Sebelum birrul walidain dengan marhamah, beliau adalah seorang yang mempertemukan saya, dan saya bertemu dengan beliau di marhamah. Mudah-mudahan alam barzah beliau itu taman di antara taman-taman surga. Amin, amin, Ustaz. Dan kita minta kepada Allah untuk seluruh orang tua kita yang sudah wafat, alam barzahnya menjadi taman surga, dan yang masih hidup, mudah-mudahan orang tua kita diberikan sehat walafiat, dan kita selalu berbakti dengan setulus-tulusnya dan mendapatkan keberkahan dari orang tua kita di dunia sampai di akhirat. Dan mungkin ada nama-nama yang mau disebut oleh Mbak Vita, dan tidak lupa selalu kita kirimkan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan Palestina mendapatkan kemerdekaan. Silakan Mbak Vita kalau ada nama-nama yang disebut. Ya. Untuk almarhumah ibu saya, Murtini binti Murad. Untuk almarhum abang saya, Nur Mudayanda bin Baharudin Nur. Untuk ayah, semoga selalu sehat, insya Allah dalam Ustaz. Ayah Amin ya rabbal alamin. 48 tahun, insya Allah tahun ini. Juga untuk almarhum Om Sofyan Ismail, yang telah berpulang kita minggu lalu, Ustaz ya. Juga untuk semua keluarga kita, orang tua kita, ya Ustaz, makanya kita berikan nama birrul walidain, semoga kami semua menjadi anak bakti kepada orang tua kami. Demikian Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakira
Ya Allah, berikanlah kepada kami lisan yang selalu nikmat dengan berzikir kepadamu. Berikanlah kepada kami hati yang selalu bahagia dengan mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dengan hadir di hati kami cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi-Mu, cinta kepada semua yang Engkau cintai dan yang dicintai oleh Nabi-Mu. Wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan mubarakah. Dan kami memohon kepadamu untuk Engkau berikan kepada kami rezeki yang berlimpah penuh dengan keberkahan. Wa ilman nafi'a. Dan berikanlah kepada kami ilmu yang penuh dengan manfaat. Ilmu yang penuh dengan cahaya. Yang menerangi pikiran kami. Yang menerangi hati kami. Yang menerangi kehidupan kami. Yang menerangi alam kubur kami. Dan yang akan menyebabkan kami mendapatkan cahaya ketika Engkau bangkitkan kami di alam barzakh nanti. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Sayangi kedua orang tua kami, karena mereka sangat menyayangi kami. Ya Allah, yang telah menghadap kepadamu, yang telah kembali kepadamu, penuhi alam barzahnya dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan karunia-Mu. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, berikan sisa umur bagi kedua orang tua kami atau orang tua kami yang masih hidup. Berikan sisa umur yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan semua yang menyebabkan matanya menjadi indah memandang kami, memandang anak, cucu, dan keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya, berikan kepulihan dan kesembuhan. Untuk saudara-saudara kami di Gaza, berikan kemenangan, berikan kemenangan, berikan kemenangan. Ya Allah, berikan kemenangan untuk saudara-saudara kami di Gaza. Berikan kemerdekaan untuk Palestina. Berikan kemerdekaan untuk Palestina. Ya Allah, hajat-hajat kami hanya kepadamu kami mengharap. Hanya kepadamu kami bergantung dan memohon. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami yang Engkau berikan kepada para sahabat Nabi. Berikanlah kepada kami yang Engkau berikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Ilmu yang menerangi hidup. Ilmu yang menerangi alam barzakh. Ilmu yang penuh dengan manfaat dan menginspirasi generasi demi generasi setelah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kurangnya dari saya, mohon maaf ya. Selawat-selawatnya terima kasih Mbak Vita. Terima kasih Ayah, dan terima kasih semuanya. Birrul walidain. Mohon maaf lahir dan batin. Sudah hampir setahun Mbak Vita. Ya. Oh, kita mulai sudah, iya. Udah kali Ustaz. Mohon dimaafkan, emang kadang-kadang saya kalau saya nggak bisa kajian nggak berjalan Ustaz, karena saya juga kalau nggak ikut jadi kayaknya rugi. Karena nggak tahu ceritanya. Terima kasih banyak Ustaz Ali Bahar. Terima kasih untuk teman-teman semua. Insya Allah kita bertemu kembali di Senin depan. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Mbak Vita. Terima kasih Vita. Mohon maaf tadi terganggu sedikit oleh Terima kasih Ustaz Ali. Gak apa-apa. Sekarang lagi ngapain Pak Ali? Anak kiciknya lagi ngapain? Ustaz Ali.